Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa laqad sadaqa ba'dus solihina, dan sungguh benar-benar telah benar ba'dus solihina oleh sebahagian orang-orang soleh, haitsu qala, sekira-kira qala dia berkata, atau kita sering menterjemahkan haitsu qala, di mana dia berkata, inna roda'ata hadhihin nafsi, sesungguhnya rendahnya ini nafsu, wajah liha dan bodohnya ini nafsu, bihaitsu dengan sekira-kira, idza hammat apabila menginginkan itu nafsu, bimaksiatin terhadap kemaksiatan, awin ba'asa atau terdorong, in ba'asa yan ba'itsu, ya, terdorong sehingga menjadi bangkit, li syahwatin terhadap kesenangan, ya. Jadi nafsu yang punya keinginan terhadap kemaksiatan, terdorong untuk melakukan berbagai macam kesenangan, itulah yang menunjukkan bahwa nafsu itu memiliki derajat yang rendah. Lau tasyaffa'ta ilaiha, jika engkau memohon pertolongan, ilaiha terhadap nafsu, billahi subhanahu wa ta'ala, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa bi rasulihi, kemudian kepada Rasulullah, kepada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi jami'i anbiya'ihi, dan kepada seluruh nabi-nabinya Allah, wa bi kitabih, dan terhadap kitab Al-Quran, wa bi jami'i salafis solihi, dan terhadap seluruh salafus soleh, orang-orang yang soleh, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Orang-orang soleh terdahulu, ya, generasi salafus soleh, yang disebut salafus soleh yaitu 3 abad pertama, ya, setelah Rasulullah, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Nah, gitu. Jadi kita untuk terhindar dari kejahatan nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memohon kepada Rasulnya melalui membaca sholawat, gitu ya. Kemudian dengan bertawasul kepada para nabi sebelum Rasulullah, kepada kitab Al-Quran, kepada para salafus soleh. Nah, ini diajarkan tentang pentingnya kita bertawasul, ya, bertawasul kepada para salafus soleh. Jelas? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Mumu, Ya. videonya dimatiin aja, Mang Mumu. Oke. Videonya. Biar transfernya nggak banyak. Audio. Nah, gitu aja. Yo. Jelas? Ya, jelas. Ya, oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Nggak apa-apa. Wa ta'ridu, dan engkau sodorkan, engkau bentangkan, alaiha, atas nafsu, al-mauta, akan kematian, wal qabro, dan kubur, wal qiyamata, dan kiamat, wal jannata, dan surga, wan naro, dan neraka. La tu'ti, niscaya nafsu itu tidak akan memberikan, al-inqiyad, akan kepatuhan, wala tatruku, dan tidak akan meninggalkan, asyahwata, akan kesenangan.
Summa inistakbaltaha, kemudian jika engkau telah menghadapi akan itu nafsu, biman iraghifin, dengan menolak sepotong roti, taskunu, engkau mesti diam. Watatruku, dan engkau mesti meninggalkan syahwataha, akan keinginannya nafsu. Lita'lama, supaya engkau tahu, khissataha, akan rendahnya itu nafsu, wajahlaha, dan bodohnya itu nafsu. Fa'iyyaka, maka takutlah engkau, ayyuhar rajulu, wahai seorang hamba Allah, antagfula, bahwa engkau terlalaikan, anha, daripada nafsu itu. Fa'innaha, karena sesungguhnya nafsu, kama qala khaliquha, sebagaimana yang difirmankan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-alimu, yang mengetahui biha, terhadap nafsu, jalla, yang maha agung, jalaluhu, keagungannya Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terhadap keburukan, terhadap kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Fakafa, maka cukuplah, bihaza, dengan firman Allah ini, tanbihan, sebagai peringatan, sebagai pengingat, liman aqala, bagi orang yang berakal. Ayat liman aqala di sini bagi orang yang memiliki akal yang sempurna. Walaqad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami, an rajulin min ba'di solihina, dari seseorang di antara sebahagian orang-orang soleh, yuqalu lahu, disebutkan nama beliau, Ahmad bin Arqam al-Balkhi, yaitu Ahmad bin Arqam al-Balkhi. Ya, beliau adalah ahadus solihin, salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, dalam satu riwayat, waliyun min auliyaillah, termasuk di antara wali Allah. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata. Apa kata beliau? Nazaatni, telah berdebat akan aku, nafsi, oleh nafsuku, bil khuruji, dengan keluar, ilal ghazwi, menuju peperangan. Fakultu, maka aku katakan. Ahmad bin Arqam al-Balkhi ini punya satu keistimewaan, beliau bisa berdialog dengan nafsunya. Apa yang beliau katakan? Subhanallahi, maha suci Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaqulu, berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Wahadhihi, dan ini nafsu, ta'muruni, memerintahkan akan aku, bil khairi, terhadap kebaikan. Ya, nafsu ini memerintahkan aku kepada kebaikan. Apa lanjutan komentar beliau? La yakunu haza abadan, tidak akan ada haza ini, nafsu yang selalu memerintahkan kepada kebaikan, abadan, untuk selama-lamanya. Jadi memang karakter nafsu selalu mengajak kita, mendorong kita, menjerumuskan kita
kepada jurang kemaksiatan, jurang keburukan. Walakinnaha, akan tetapi beliau mengetahui ihtauhasat, ya. Nafsu itu merasa kesepian. Ya. Ya, istauhasat itu liar. Liar itu sepi. Faturidu, maka aku ingin. Faturidu, maka si nafsu ingin. Liqa'an nasi, bertemu dengan orang-orang. Litas taruiha ilaihim, supaya dia merasa nyaman. Ilaihim, bersama mereka. Wa yatasama'an nasu biha, dan mendengar an-nasu oleh orang-orang biha, dengan itu nafsu, dengan kebaikan-kebaikannya nafsu. Tadi kan di awal disebutkan nafsunya beliau itu ta'muruni bil khair, ya, memerintahkan kepada kebaikan. Nah, di balik itu ada maksud tertentu. Dia ingin tinggal di keramaian orang, ingin didengar kebaikan-kebaikannya. Fayastakbilunaha, maka orang-orang itu akan menyambut akan itu nafsu, bitta'zimi, dengan ta'zim, dengan penghormatan yang agung, wal birri, dan kebaikan, wal ikrami, dan kemuliaan. Faqultu laha, maka aku katakan laha, bagi nafsu. Apa kata beliau? La unzilukal umrona, aku tidak akan menyinggahkan engkau al-umrona, di tempat keramaian. Wala anzilu, dan aku tidak akan menyinggahkan engkau ala ma'rifatin, di tempat atau situasi yang mudah dikenal. Fa'ajabat, maka nafsuku itu, kata beliau, mengabulkan keinginanku. Fa'asa'tu dhanna biha, maka aku berburuk sangka biha, terhadap nafsu. Asa'tu dhanna, aku memiliki berburuk sangka. Asa'tu dhanna bimana su'udzon, gitu ya. Aku berburuk sangka biha, terhadap nafsu. Wa qultu, dan aku katakan, ya, Wakultu, dan aku katakan terhadap nafsuku, Allahu ta'ala asdaku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala asdaku, bimana asdakul qailin, yang paling benar firmannya. Fakultu, lalu aku katakan laha, bagi nafsu. Apa kata beliau? Uqatilul aduwa, aku akan memerangi al aduwa, akan musuh, hasiron, secara terbuka. Fatakunina, maka jadilah engkau, wahai nafsu, awwala qatilin, yang pertama kali terbunuh, yang pertama kali dibunuh oleh Syekh Ahmad bin Arqam al-Balkhi tadi. Fa'ajabat, maka nafsu beliau pun ajabat, mengabulkan keinginan beliau. Wa'ada, dan beliau menghitung, Syekh Ahmad bin Arqam al-Balkhi, asya'a, akan sesuatu, mimma, dari sesuatu tersebut, aroda, menginginkan beliau, akan nafsunya. Fa'ajabat, maka nafsunya mengabulkan, ila kulli zalika, kepada seluruh demikian itu. Jadi seluruh apa yang diinginkan oleh Syekh Ahmad bin Arqam al-Balkhi terhadap nafsunya, dikabulkan oleh nafsunya. Qala, beliau berdoa. Faqultu, lalu aku berdoa, kata beliau, ya Rabbi,
Wahai Tuhanku, nabihni, peringatkan diriku, laha terhadap nafsu. Fa inni, karena sesungguhnya aku muttahimun laha, merasa resah laha terhadap nafsu. Musaddiqun laka, hanya percaya ya laka kepadamu. Faku shiftu biha, maka disingkapkan, aku disingkapkan, kata beliau, biha terhadap nafsuku, ka'annaha, seakan-akan si nafsu, takulu berkata. Ya, jadi beliau disingkapkan hijabnya oleh Allah sehingga bisa mendengar apa yang diucapkan oleh nafsunya. Apa yang diucapkan oleh nafsunya? Kata nafsunya, ya Ahmadu, wahai Ahmad, anta taqtuluni, engkau telah membunuhku, kulla yaumin, setiap hari, biman ika, dengan penolakanmu, iya ya kepadaku, min syahwatin marratin, min syahwati marratin, dari keinginan-keinginan, marratin, untuk beberapa kali. Setiap nafsunya menginginkan sesuatu, beliau tidak melakukan. Maka nafsunya merasa tersiksa. Wa bimukhalafatika, dan dengan perlawananmu. Ya, perlawananmu terhadap nafsu. Wala yash'ur bihi ahadun, padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang merasakan, ya, dengan kejadian tersebut, ahadun, oleh seorang pun. Masih kata nafsunya ya, fa in qatalta, maka jika engkau memerangi, ya, memerangi nafsu, kutilta, engkau pun akan terbunuh. Kata si nafsu nih ya, marratan wahidatan, dengan satu kali pembunuhan saja. Fanajautu, maka aku selamat, minka, darimu. Wayatasa ma'an nasu, dan orang-orang akan mendapatkan informasi, ya, dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Tasama'a yatasama'u, menerima pendengaran, artinya menerima dalam bentuk informasi. Wayatasa ma'an nasu, dan mendapatkan informasi an-nasu oleh orang-orang. Fayuqalu, maka dikatakan, ya, ustushhida Ahmadu, ya, telah mati syahid Ahmadu oleh Ahmad bin Arqam al-Balkhi. Wa yakunuli, dan keberadaanku, syarafun, itu menjadi mulia, wa zikrun, dan diingat, ya, dikenang, punya nama setelah kematiannya. Qala, kemudian berkata Syekh Ahmad bin Arqam al-Balkhi, apa kata beliau setelah berdialog dengan nafsunya? Faqa'adtu, maka aku duduk, walam akhruj, dan aku tidak keluar, ilal ghazwi, kepada peperangan, fi dzalikal ami, pada tahun itu. Ya. Fanzur, maka lihatlah olehmu, renungkan olehmu, ila khida'in nafsi, pada muslihatnya itu nafsu, wa ghururiha, dan tipu dayanya. Tura'in nasa, nafsu itu berbuat ria, an-nasa, akan manusia, ba'dal mauti, bahkan setelah kematiannya, bi'amalin, dengan amalnya, lam yakun ba'du, yang tidak ada sesudahnya, yang tidak akan terwujud lagi setelah kematian si pemilik nafsu tersebut. Walaqad shadaqal qailu, dan sungguh benar-benar telah benar, al qailu, oleh seorang penyair, wa ahsana, dan
bagus ya, baik siirannya. Al-basit dengan menggunakan bahar basit. Ya. Bahar basit itu wazannya mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, gitu ya. Tawaqqa nafsaka. Tawaqqa. Waspadalah engkau nafsaka akan nafsumu. La ta'man, jangan engkau merasa aman. Jangan engkau merasa aman. Ghawa ilaha, akan tipu dayanya nafsu. Fan nafsu, karena sesungguhnya nafsu. Akhbasu, itu lebih keji. Min sab'ina syaitonan, dari 70 setan. Nafsu itu jauh lebih keji daripada 70 setan. Fatanabah, maka ingatlah olehmu, rahimakallahu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu, lihadzihil khadda'ati, bagi ini khadda'ah ya, ini ismu tafdil, termasuk sigat mubalaghah. Khadda'ah, penipu yang handal. Ya, ingatlah engkau, hati-hatilah engkau terhadap penipu yang handal. Al-ammarati, yang selalu memerintah bisu'i, terhadap keburukan. Wawatin ala mukhalafatika, dan kukuhkan olehmu, teguhkan olehmu, ala mukhalafatika, atas melawannya itu nafsu, qalbaka, akan hatimu. Bikulli halin, dalam setiap kondisi. Tusib, niscaya engkau akan memperoleh. Ayat tusib khairan, engkau akan memperoleh kebaikan. Wa taslam, dan engkau akan terselamatkan. Insyaallah ta'ala, ya, insyaallah ta'ala. Summa alaika, kemudian wajib atasmu, bi'il jamiha, dengan mengendalikan itu nafsu. Dengan apa nafsu bisa dikendalikan? Bittaqwa, dengan ketakwaan. La hilata laha, yang tidak ada hilah, tidak ada strategi yang tepat, yang bagus, yang hebat, laha, untuk mengendalikan hawa nafsu, siwahu, selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annaha huna, sesungguhnya di sini, ya, dalam pembahasan ini, dalam kajian ini, aslan asilan, ada satu hal pokok yang mendasar. Aslan asilan, aslan asal, asilan juga asal. Ada satu hal pokok yang mendasar. Wahwa, yaitu annal ibadata, sesungguhnya ibadah, syatroni, itu ada dua macam, ada dua bagian. Syatrul iktisabi, yang pertama bagian iktisab. Iktisab itu pengupayaan. Wa syatrul ijtinabi, dan yang kedua bagian penghindaran, ya. Pengupayaan dan penghindaran. Fal iktisabu, maka itu iktisab, pengupayaan, fi'lut ta'ati, yaitu melaksanakan ketaatan. Wal ijtinabu, sedangkan penghindaran, al imtina'u anil ma'asi, yaitu mencegah dari kemaksiatan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan, wahwa taqwa, dan itulah yang dimaksud dengan takwa. Wa anna syatrul ijtinabi, dan sesungguhnya bagian penghindaran, ala kulli halin, atas setiap kondisi,
aslamu itu lebih selamat. Wa aslahu dan lebih baik. Wa afdolu dan lebih utama. Wa asyrafu dan lebih mulia lil abdi bagi seorang hamba. Min syatril iktisabi daripada bagian pengupayaan. Ya, jadi jauh memang lebih berat kita menghindar ya dari kemaksiatan daripada melakukan ketaatan. Jadi ibadah itu ada dua bagian. Pertama melakukan ketaatan, yang kedua menjauhi kemaksiatan. Lebih afdol, lebih utama menghindari kemaksiatan daripada melakukan ketaatan. Ya, karena lebih berat untuk menghindar dari dosa dibanding kita kalau melakukan ketaatan kita masih bisa memaksakan diri. Apalagi hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban, gitu ya. Akan tetapi menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa jauh lebih berat. Walidzalika dan karena demikian itu istaghalal mubtadi'una menyibukkan diri al-mubtadi'una oleh pemula, oleh para pemula min ahlil ibadati daripada ahlul ibadah alladzina hum fi awwali darajatil ijtihadi yang mereka itu ada di dalam permulaan derajat ijtihad ya, permulaan orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dengan apa? Bisa teriktisab, dengan bagian iktisab, pengupayaan. Kullu himmatihim, setiap keinginan mereka. Ayyasumu, mereka berpuasa naharohum di siang harinya. Wayakumu lailahum, dan bangun di malam harinya untuk ibadah. Wa nahwu dzalik, dan lain sebagainya. Dan yang seumpama demikian itu dan lain sebagainya daripada macam-macam ketaatan ya. Jadi para mubtadi'un min ahlil ibadah itu lebih baik yang pertama mengikuti bagian pengupayaan dulu dengan memperbanyak puasa dan bangun di malam hari. Wa yastagilu, dan menyibukkan diri al-muntahuna ulul basair min ahlil ibadah, orang-orang yang berada di puncak derajat mereka ya, ulul basair yang memiliki kearifan ya daripada ahlul ibadah, bisyatril ijtinabi dengan bagian penghindaran. Kalau sudah sampai berada di puncak ya, sudah bukan pemula lagi, maka yang lebih ditekankan adalah bagian menghindari kemaksiatan. Innama, sesungguhnya, hanya saja himmatuhum, keinginan mereka, cita-cita mereka, ayyahfazu, bahwa mereka bisa menjaga diri, ayyahfazu, bahwa mereka bisa menjaga qulubahum, akan hati-hati mereka, anil maili, daripada kecenderungan, ila ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah ta'ala. Yang pertama, ya, menjaga hati dari kecenderungan kepada selain Allah. Wabutunahum, dan hati-hati mereka, wabutunahum, dan perut-perut mereka, anil fuduli, daripada berlebihan terhadap barang yang halal. Al-fudul ay fudul minal halal. Ya, berlebihan terhadap barang yang halal. Wa alsinatahum, dan lidah-lidah mereka, anil lagwi, daripada lagu, senda gurau ya, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa ayunahum, dan pandangan mereka, pandangan-pandangan mereka, anin nazari, daripada memandang, ila ma la ya'nihim, kepada sesuatu yang tidak berguna. Jadi untuk para mubtadi, para pemula, penekanannya lebih pada syatrul iktisab, pengupayaan, dengan melatih diri dalam ketaatan, berpuasa di siang hari, bangun di malam hari. Kalau sudah sampai derajat puncak ahlul ibadah, maka penekanan selanjutnya adalah lebih kepada penghindaran, yaitu dengan menjaga hati
dari kecenderungan kepada selain Allah, menjaga perut daripada berlebihan terhadap barang yang halal, menjaga lidah, menjaga pandangan dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Walihadzal makna, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja kajian pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.